Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan pelajaran geografi kelas 11 IPS pada video pembelajaran tahap 2. Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita tetap melaksanakan pelajaran melalui jarak jauh. Untuk materi kali ini itu tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia pada KD 3.3, yaitu menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, indikatornya ada 4. Kamu lihat ya, kamu pelajari. Kita masuk pada pengertian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi segala sesuatu yang ada, apa saja yang ada di alam kita gunakan untuk kebutuhan kita. Nah, kita masuk pada potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, klasifikasinya. Klasifikasi sumber daya alam yang A adalah sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya, terdiri atas 2. Yang pertama apa? Yaitu sumber daya alam materi, yaitu berupa benda mati seperti emas, besi, tembaga, nikel. Yang kamu lihat pada gambar itu adalah nikel. Kemudian yang kedua, sumber daya alam hayati. Apa itu hayati? Yaitu yang berasal dari hewani dan nabati, ya. Seperti yang dilihat gambar tadi. Terus yang ketiga, sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya oleh manusia seperti minyak bumi, batu bara, gas alam. Yang kamu lihat di gambar itu adalah tambang batu bara. Kemudian B, sumber daya energi non konvensional, ya. Sumber energi non konvensional ini berasal dari penemuan dan pengembangan teknologi yang dilakukan oleh manusia. Seperti apa saja? Penemuan baterai, aki, nuklir, dan solar cell. Selanjutnya, keempat ada sumber daya ruang. Adalah ruang tempat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula ya ruang yang semakin diperlukan. Lanjut, sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya ada 2, sumber daya terbarukan dan sumber daya tidak terbarukan. Sumber daya terbarukan ini contohnya seperti air, tanah, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Air yang ada di muka bumi kita ini, ya, laut, air danau, air sungai, ya, yang kemudian kalau yang kedugaan sehari-hari misalnya air dari mana atau ada sumur bor dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya yang tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang persediaannya terbatas seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang gambar itu adalah pengambilan pengeboran dari minyak bumi. Yang C, sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Ada sumber daya alam biotik dan ada abiotik. Sumber daya alam biotik itu adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup, berasal dari makhluk hidup. Minyak bumi itu dari makhluk hidup, batu bara dari makhluk hidup. Gambar yang ada itu adalah batu bara. Yang kedua, sumber daya abiotik adalah sumber daya alam berupa benda mati, tanah, air. Terus kita masuk pada potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama ada sumber daya kehutanan. Hutan Indonesia begitu luas karena Indonesia adalah negara tropis. Yang hutan itu mempunyai nilai yang ekonomis tinggi, itu yang diperlukan. Yang B, sumber daya pertambangan. Indonesia kaya dengan barang tambangnya seperti emas, batu bara, minyak bumi, ya, tembaga, nikel, dan sebagainya. Yang C, sumber daya kelautan. Laut Indonesia luas, ya.
Dia sangat luas luasnya daripada daratan. Sejak awal penerapan laut telah memiliki kegunaan seperti transportasi untuk militer dan untuk perikanan. Indonesia kaya akan ikannya. Yang di sumber daya pariwisata, dengan alamnya yang ada ini, pemanfaatan sumber daya pariwisata bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya dan kekayaan alam Indonesia serta meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Kita lanjut dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Apa AMDAL itu? Hakikat AMDAL menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Penyusunan kajian ini dituangkan dalam dokumen A-nya PIL, B-nya KA, C-nya ANDAL, D-nya RPL, E-nya RKL. Kamu lihat apa kepanjangannya ya. Kegiatan yang harus mempunyai AMDAL seperti 1. Perubahan bentuk lahan dalam bentuk alam seperti buat jalan, bendungan, dan pembukaan hutan dan sebagainya, itu harus ada AMDALnya. Kemudian eksploitasi sumber daya alam, ya, baik sumber daya alamnya tidak terbarui maupun yang terbarui, seperti pertambangan, ya. Yang ketiga, proses dan kegiatan yang menimbulkan pemborosan atau perusakan dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam dan energi. 4. Proses dan hasil yang mengancam kesejahteraan penduduk. Yang kelima, penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar berdampak pada lingkungan. Terus, AMDAL ini juga ada manfaatnya. Apa manfaat AMDAL? Yang pertama, mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak. Ya, kita mengambilnya, tetapi dia tidak rusak. Kemudian yang kedua, menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya terhadap sumber daya alam yang lainnya. Diambil yang satu, yang lainnya tidak merusaknya. Yang ketiga, mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran. Yang keempat, dapat diketahui manfaat yang berdaya guna bagi bangsa, negara, ataupun masyarakat. Kita lanjut ya. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kita lihat apa itu prinsip berkelanjutan. Prinsip ini maksudnya adalah pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang, ya, tanpa mengurangi hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus berkesinambungan untuk menjamin pemerataan sumber daya alam hingga masa depannya. 1. Pemanfaatan sumber daya kehutanan. Tahan dulu. Itu apa? A. Melakukan reboisasi. Apa reboisasi? Penebangan hutan ya. Atau apa reboisasi? Kita tebang hutan, ditanami kembali. B. Melarang pembalakan hutan. Menebang hutan. C. Menerapkan sistem tebang pilih. D. Menerapkan sistem tebang tanam. E. Menerapkan sanksi berat bagi pelanggar pengelolaan hutan. Kita lihat dulu sistem tebang pilih dan sistem tebang tanam. Kalau tebang pilih ini ditebang, dipilih mana dia yang cukup umur. Kalau tebang tanam ditebang kemudian ditanami kembali. Oke. 2. Pemanfaatan sumber daya pertambangan sesuai prinsip berkelanjutan. Ini masalah pertambangan. A. Mengimplementasikan dan memelihara praktek bisnis yang beretika. B. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam praktek di perusahaan. C. Menegakkan hak asasi manusia dalam bekerja, hak-hak manusia dalam bekerja. D. Meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan. E. Berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat. Ketiga, pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai prinsip berkelanjutan. A. Pemberantasan ilegal, unreported and
unregulated fishing. B. Penetipan perizinan usaha perikanan. C. Pelindungan spesies tertentu. D. Rehabilitasi ekosistem pesisir. E. Pengembangan kawasan ekowisata. F. Pengembangan sistem karantina ikan. G. Pengaturan alat tangkap ramah lingkungan. Nah, yang keempat, pemanfaatan sumber daya pariwisata sesuai prinsip berkelanjutan. Ini pariwisata. Kamu lihat gambar yang ada, yaitu adalah gambar mana itu? Nah, kamu lihat, kamu pahami dengan gambar yang ada. Nah, pada prinsip ini A-nya partisipasi, harus melibatkan masyarakat setempat untuk pariwisata ini. Yang B-nya mengikutsertakan para pelaku atau stakeholder seperti pemerintah daerah, asosiasi wisata yang ada di situ, LSM-nya yaitu di bidang lingkungan, dan asosiasi bisnis. C-nya kepemilikan lokal, harus menciptakan lapangan kerja yang mengikutsertakan masyarakat setempat. D. Menggunakan sumber daya yang berkelanjutan. Dan E. Mempertimbangkan daya dukung fisik, sosial, dan lainnya. G. Akuntabilitas, maksudnya harus menciptakan lapangan kerja dan perbaikan kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Terus H. Harus dilakukan promosi mengenai karakteristik bentang alam dan ciri khas masyarakat setempat. Jadi pengembangan untuk pariwisata setempat itu. Inilah dia prinsip-prinsipnya. Prinsip berwawasan lingkungan. 1. Tujuan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan, yang terdiri dari A. Menjaga hubungan manusia dengan lingkungannya. Jadi ada hubungan atau interaksi antara manusia dan lingkungan itu pasti harus ada. B. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan terkendali. Ya, manfaatkannya. C. Membentuk manusia yang mencintai lingkungannya. Harus cinta terhadap lingkungan ya. D. Menjamin kesinambungan pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Terusnya terakhir, melindungi negara dari pengaruh luar. Melindungi negara dari pengaruh luar yang merusak dan mencemari lingkungan. Yang kedua, bentuk pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan, seperti adanya terasering, adanya reboisasi, ada tebang pilih tadi, ada pengelolaan air limbah. Terus ada prinsip ekoefisiensi. Apa itu prinsip ekoefisiensi? Itu merupakan landasan pengelolaan sumber daya alam dengan mengurangi terjadinya berbagai resiko. Ya. Tujuannya apa? Adalah memproduksi barang atau jasa dalam jumlah besar dengan menggunakan sumber daya alam dalam jumlah kecil sehingga menekan jumlah limbah dan polusi. Dengan prinsip apa? Ada prinsip 3R. Yang pertama, reduce, mengurangi. Reuse, menggunakan kembali. Recycle, mendaur ulang. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Supaya kamu paham, kamu ulang-ulang kembali, kamu pelajari kembali materi ini. Dan lebih dan kurang Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.